jadi satu saja, salah satu yang bahas. Toh muridnya sama toh? Ya, muridnya sama. Di kelas 7 muridnya sama. Itu yang kita akan coba praktek. Indikator materi, indikator penugasan. Setiap materi harus diakhiri dengan tugas Bapak Ibu. Jadi nanti anak tetap diberi materi, jangan hanya suruh baca di buku apa itu, buku guru, buku siswa. Tapi kita coba buat materi sendiri yang diramu sederhana. Ya, ini saya contohkan di sini yang ada ya. Ini materi misalnya. Ini materi kelas berapa? Ya, kita cantumkan bahasa Indonesia. Yang kurangnya di sini aja. Belum ada Bu. Materi kelas 3 enggak masuk. Jadi kemarin kita memang dikembangkan jadi satu nih. Oke. Ini satu materi. Nah, tentang majalah dinding. Jadi materinya sederhana Bapak Ibu. Ini sudah ada dibuatkan. Nah, bahkan ini ada yang di sini sebenarnya tidak jelas ini materinya ini. Yang jelas ini di atas ini Bapak Ibu. Yang bawah jangan dicontoh. Saya baru buka kali ini. Ya, ini materinya dibuat seperti ini Bapak Ibu. Buat sendiri. Kita ramu saja dari, jangan anak bosan kalau hanya dari itu. Sehingga kalau anak itu selalu terbarukan. Ini kan dibuat sendiri. Tugas Bapak Ibu, kita ke tugasku. Biar nyambung di sini aja yang kelas 7. Nah, nanti tugasnya seperti apa? Ini yang kelas 7A Bapak Ibu. Ya, guru saya besok pagi baru akan menyusun. Nah, ini surat materi 1. Ini dibuat guru lah Bapak Ibu. Anak tidak dibiarkan baca buku halaman, tidak, gurunya enggak kreatif. Ini ada gurunya buat, ini materinya hanya satu ini. Satu lembar aja. Karena kan satu hari untuk 2 jadwal ya Bapak Ibu ya. 2 sampai 3. Nah, karena apa? Sedikit saja materi, karena nanti anak akan mengeksplor. Eksplornya itu di tugas Bapak Ibu. Ini di tugasnya, tugasku. Nah, ini yang tadi. Kami ada tugas pakai Google Form. Nah, ini tugas. Buatlah surat pribadi untuk ini. Ini contoh tugasnya Bapak Ibu. Enggak muncul ya. Jadi setiap materi tugas, materi tugas. Jadi ada literasi. Tidak dibiarkan. Maka di situ pemetaannya kita buat indikator materinya apa, ya kan Bapak Ibu? Materinya itu yang nanti dikembangkan bisa dalam bentuk infografis. Itu saya tertarik. Sekarang kami bahkan hasil kemarin kan mengembangkan kurikuler itu dirubah dan jadi infografis. Besok pelatihannya juga video conference Bapak Ibu. Habis ini kan ada pelatihan kami, tapi dalam bentuk conference. Nah, ini Bapak Ibu tugasnya misalnya. Jadi ada materi, ada tugas. Setiap materi diakhiri tugas. Jadi tidak tiap hari hanya tugas terus suruh buka. Itu benar-benar apa bahasa Indonesianya benar? Benar. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Punya gambaran? Oke, sampun. Saya lanjutkan ke tadi kembali. Jadi nanti tolong Bapak Ibu buat itu materi esensial. Lebih bagus MGP bersama buat materi infografis. Ya. Materinya nggak usah banyak-banyak, eksplornya nanti di tugas. Anak bisa dengan panduan materi dilengkapi dengan membaca di buku materi. Jadi nanti yang Bapak Ibu buat setelah pemetaan KD itu nanti buat materi, terus tugasnya materi tugas itu didampingkan. Ya. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu, ini formal pemetaan lintas KD. Nah, ini tidak bisa sendiri. Ini harus duduk bersama. Ya, mungkin nanti ini bisa bersama-sama semua bawa KD. Misalnya dari IPA, kelas 7 dulu tayangkan. Bapak Ibu akan berpikir nanti ini ini sama dengan siapa, gitu. Jadi caranya nanti diskusi seperti itu. Ini ya, kita duduk bersama dulu, gantian dari IPA dulu tayangkan KD-nya ini. Kita bahas semester 1 dulu ya Bu ya.
Ya, 1 semester cepat nanti. Ya, semester itu terus kita cermati. Saya beri contoh Bapak Ibu. Ini yang terakhir kami membuat lintas mapel. Dan sekarang baru akan kita buat video infografis. Jadi kita pertemuan dengan kementerian ya Pikon. Nah ini kemarin kami buat lintas mata pelajaran. Ini contohnya Bapak Ibu. Sudah dijawab berarti. Ya. Ini yang IPS. IPS itu kan materinya gemuk, KD-nya 1 semester hanya 2. Saya mengambil distribusi penduduk. Distribusi penduduk itu kepadatan penduduk. Itu kan berdampak pada pencemaran lingkungan. Nah, saya lihat di IPA itu ada pencemaran lingkungan. Nah, ini kan sama tuh Bapak Ibu. Di prakarya siapa yang SMP prakarya? Ya. Ada saya melihat di aspek rekayasa. Ini saya mencermati Bapak Ibu. Jadi saya jejerkan kade semua mapel itu. Saya buat dari PS karena kan dasar saya guru IPS tuh Bapak Ibu. Sehingga saya paham KD IPS. Baru setelah KD IPS itu saya pahami, saya punya pemetaan sendiri. Terus saya mencoba mencari KD lain yang sama dengan IPS. Itu caranya gitu. Bapak Ibu nanti cermati dulu KD-nya masing-masing. Baru nanti setelah ada yang menayangkan KD-nya menjelaskan ini, oh ini cocok dengan saya. Gitu caranya. Nah terus di prakarya, aspek prakarya itu kan ada ini saya mengambil KD keterampilan karena penguatan kurikuler. Membuat sketsa dan gambar teknik dari suatu rancangan produk. Nah, apa ini? Jadi ini anak meneliti, kalau ini kan saya masih umum, tidak hanya di COVID, sehingga nanti tinggal disesuaikan Bapak Ibu. Meneliti pencemaran sampah di lingkungan yang kampungnya, yang di daerah kampungnya ini untuk IPS, ya, tempat tinggal. Terus di IPA itu juga ada pencemaran lingkungan. Nah ini kita jadikan satu. Terus anak membuat sketsa gambar untuk mengatasi masalah pencemaran. Nah itu kan satu link. Prakarya bisa. Nah produknya ini Bapak Ibu. Ini yang ramuannya sampai pengurapnya juga kita buat. Nah, kalau di kementerian tuh senang berpikirnya tuh berpikir terus selalu menggali yang baru. Nah ini Bapak Ibu. Ini contohnya di kisi-kisi. Materinya kepadatan penduduk dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Membuat laporan hasil penelitian tentang pencemaran akibat sampah di lingkungan tempat tinggal. Teknik penilaiannya proyek. Yang di prakarya ini nanti produk. Ya, membuat sketsa rancangan proyek. Jadi nanti anak meneliti terus membuat sketsanya, ini sampai rubriknya. Ini kemarin sampai pedoman wawancara gambaran. Nah ini sketsanya. Nah ini sketsa rancangan produk. Ini sebenarnya yang sudah dibuat Bu Susi. Membuat Bu Susi itu membuat alat pembuat bidet. Nah ini kemarin saya minta tolong guru seni rupa menggambarkan sketsa produknya. Ini anak nanti sampai di sini. Ya. Ini wawancara fotonya saya ambil dulu waktu di SMP 1 Bangun Taman. Saya kan pernah memberi tugas itu. Ini contoh fotonya. Anak wawancara. Ini dulu anak saya Bapak Ibu ini. Anak saya sekarang udah menikah. Ini masih SMP dulu. Sudah lama. Karena saya nyari fotonya susah. Kebetulan saya kan udah lama nggak ngajar. Nah, terus ini juga. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, terus ini ada sketsa. Itu yang pemetaan lintas KD. Kami mengembangkan juga lintas kelas. Ya. Tapi satu mapel. Jadi misalnya IPA kelas 7, 8, 9 yang KD-nya sama, bukan sama, setara. Artinya kontennya itu sama, itu bisa dibuat satu. Itu ngirit, gurunya ngirit, ya. Ya, gurunya ngirit dan juga siswanya nanti mendapatkan sama, tapi rubrik penilaiannya yang berbeda. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk ini? KD-nya tetap. Lintas KD itu artinya kalau ini kan lintas mapel yang saya buat
lintas mata pelajaran. Atau lintas KD itu dari satu mapel tuh? Satu mapel. Yang lintas KD itu bisa KD Kelas 7, 8, 9. Mirip. Yang mirip itu jadikan satu. Nah, itu akan mengirit materi. Ya, Materinya berarti sama. iya, setara. Kan mungkin di kelas 7, kelas 8 itu hanya perluasan atau Bapak Ibu? Kelas 9 itu perluasan. Nah, itu kenapa kita tidak kemas satu? Itu kita ngirit untuk materi. Hanya mungkin ada kelas 9 di indikator tugas kita tambahkan apa supaya biar lebih luas lagi. Itu yang lintas kelas. Dan yang berkaitan dengan lintas mapel yang saya tanyakan itu berkaitan dengan proses pembelajarannya Bu. Contoh misalnya di bahasa Indonesia itu kan ada teks laporan percobaan, ini jelas kita kaitkan dengan IPA ya. Terus proses pembelajarannya itu bagaimana Bu? Artinya bahasa Indonesia sendiri, IPA sendiri hanya mungkin nanti kita sama di rubrik penilaiannya, atau cukup misalnya pembelajarannya di IPA saja, nanti yang bahasa Indonesia dompeng tugasnya minta dari guru IPA tersendiri. Enggak, jadi gini, satu materi jadikan satu, terus nanti anaknya itu tugasnya akan menjadi tugas berbeda. Misalnya IPA kan buat percobaan. Ya, percobaan. Itu materi itu satu dikemas jadi satu. Lakukan percobaan. Yang kedua, tuliskan laporan hasil percobaan kalian. Nah, itu kan bisa digunakan untuk menilai bahasa. Jadi cukup saya meminta. Iya. Dari guru. Tidak usah meminta, kan itu satu kelas sama. Ya, nanti kan bisa dikirim, bisa minta, bisa langsung diunduh sendiri bisa. Menurut begitu. Ya. Itu berhubungan dengan guru IPA. Hanya mungkin dari bahasa Indonesia menambah konten kriteria tertentu untuk penulisan laporan ya, itu. Betul. Itu maksud saya seperti itu. Masalahnya dari misal laporan saya belum melaksanakan itu. Iya. Jujur, kalau di matematika itu ada, saya melihat seperti materi statistika, Bapak itu semuanya tahu, itu diberikan di kelas 7 juga kelas 8. Tetapi permasalahannya itu matematika itu kan sistem pembelajarannya boleh dibilang mengatur kayak spiral gitu ya Bu. Artinya tingkatannya itu semakin levelnya naik, itu tingkat berpikirnya juga akan semakin tinggi. Nah itu kalau nanti kita berikan di kelas yang lebih bawah, kira-kira nanti apa tidak menimbulkan permasalahan yang kejauhan anaknya untuk masalah belajarnya gitu. Ya, yang tahu karakteristik KD Bapak Ibu. Ya. Jadi yang memungkinkan saja gitu loh Pak. Kalau nggak memungkinkan jangan dipaksakan. Ya, makanya kita kan ada pemetaan itu. Ya. Yang tahu karakteristik KD kan Bapak Ibu. Wih, ini nggak bisa kalau saya jadi kelas 1. Berarti jangan. Ya. Kalau ini bisa, kita lakukan. Itu intinya Pak Dar. Terus nanti kalau itu misalnya bisa kita lakukan, bisa diberikan di kelas 7. Nanti di kelas 8-nya itu apakah kita cuma mereview atau itu bisa kita tinggalkan dalam pembelajaran? Ya, jadi kalau ini mau dibuat lintas kelas, Pak Dan maksudnya lintas kelas ya? Iya. Itu jadi materi satu itu nanti untuk kelas 7, 8, 9 bareng. Iya, itu namanya lintas kelas. Jadi satu materi itu untuk kelas 7, 8, 9 tayangkan bareng. Mungkin nanti di kelas 8 ada tambahan soal apa, kelas 9 tambahan soal apa. Tapi materinya kontennya kan hampir sama. Iya. Ya, gitu Pak. Paham? Ada lagi? Sebenarnya saya juga baru membuat ini sih, sudah siap cara mengemas KD. Saya kan sering share ke Bapak Ibu di YouTube itu gara-gara saya itu banyak sekali permintaan teman-teman yang di daerah-daerah itu, Bu, kok saya dibuatkan ini, kan selama ini belum ada pelatihan ya. Jadi saya tertarik itu saya masukkan di YouTube aja Bapak Ibu kalau misalnya mau. Pemetaan dulu supaya kita satu pemahaman. KD tetap ini ya Bu, jumlahnya
yang kita potong itu kan nanti indikator yang akan pada KD itu. Betul. Ya. Kita pilih sekarang yang akan kita belajarkan yang esensial, karena waktunya kan terbatas Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu nanti kan sudah, karena MGMB kan punya kesepakatan kalau mau PTS, part bersama, kan kita mengacu dari online yang itu, materi bersama itu. Ada lagi? Oke. Khusus untuk bahasa Indonesia ini kan berbasis teks itu. Iya. Berbasis teks, kebetulan satu teks itu ada 2 kaki. Dan itu 2 kaki itu polanya setiap teks sama. Dan 2 kaki ini hampir setara antara kaki 1 dan kaki 2. Nah, nanti kita menyepakati satu kaki kita del. Jadi dan teks itu hanya 1 kaki. Iya. Artinya 2 kaki itu kan setara gitu. Jadi ketika misalnya 1 kaki itu kita tidak masalah gitu loh. Artinya sudah tercover di kaki yang kedua. Iya, kalau saya melihat di bahasa itu memang hampir sama. Polanya sama. Itu kita bisa mengambil, bisa menggabungkan Pak. Jadi satu materi misalnya tentang teks deskripsi. Ya, teks deskripsi itu apa? Itu bisa digabung dari 2 itu. Kalau misalnya sama loh Pak, itu buat satu teks tapi bisa digunakan untuk ini. Maksud saya gitu. Gimana Pak Pri? Jadi prinsipnya kalau misalnya untuk bahasa Indonesia itu kan gini Bu, misalnya KD 1 itu definisi, jadi kita memahami definisi suatu teks. Kalau KD 3 itu 3.1. Kalau 3.2-nya itu baru kita misalnya menyimpulkan. Nah, memahami dan menyimpulkan itu kan kita tidak belum paham. Maka KD memahami kita hapus, dan itu secara implisit sebenarnya sudah terkandung pada KD menyimpulkan itu. Oh iya. Maka KD yang 3.1 itu kita hilangkan, kita ambil yang 3.2 seperti itu. Iya, tidak apa-apa. Ya, yang penting itu kan sudah sebenarnya itu kan melalui proses toh. Nah, itu bisa kita ambil kalau itu sudah terangkum di situ. Itu namanya penyederhanaan. Semua KD dalam bahasa Indonesia itu seperti itu. Polanya sama. Jadi setiap nomor itu pasti 1 dan 2 itu berkaitan, lalu 4-nya juga berkaitan. Maka kita ada nomor ganjil semua. Kita ambil yang nomor genap, yang langsung ke actionnya. Oke, saya coba buka berapa KD. Sebentar, apakah di sini ya? Saya tuh sebenarnya ada, tapi di sini apa? Iya Bu, intinya seperti itu Bu. Kalau itu sudah sama, kita rangkum aja. Nah itu karena kan materi kita terbatas sekali loh Bapak Ibu. Jamnya kamu bahasa biasanya berapa? 6 itu seminggu hanya mungkin 2 kali dengan jam itu, maka harus diringkas. Kalau TIK gimana Pak Agus? TIK itu yang praktek gimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prinsipnya kalau saya dengan teman-teman di TIK itu sebenarnya kami sepakat bahwa TIK itu di masa COVID ini yang paling dimudahkan sebenarnya. Tetapi ketika kemudian kita jeglot kepada permasalahannya itu adalah alat yang ada di anak, terutama sekali untuk materi praktek. Ya, untuk KD praktek itu keterampilan itu agak sulit ketika kita kepentok, karena di KD TIK itu semuanya berbasis PC, tidak ada yang berbasis Android. Nah, sehingga ketika kita memberikan materi untuk praktek menggunakan PC, kita berikan saja video, nanti anak sudah bisa gitu. Cuman anak yang punya PC berapa gitu. Nah, ini yang agak menyulitkan. Oleh karena itu sampai hari ini ketika harus katakanlah ada perubahan-perubahan di situ,
sulitnya memang untuk materi praktek. Kalau materi teori nggak ada masalah. Kemudian satu lagi mungkin yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan kaitannya dengan ada materi yang ada di kelas 7 dan juga sama dengan di kelas 8 itu memang hanya yang di kelas 8 itu hanya mempertajam kemudian memperluas skopnya, biasanya diperluas. Nah, ketika kemudian materi itu saya katakan dalam satu penyampaian materi itu nanti kelas 8 dan kelas 7 itu sama belajarnya atau waktunya atau materinya sama atau bagaimana, saya masih agak bingung itu simulator berarti harus diulang lagi kan? Ya. Seperti itu bagaimana itu? Ya, jadi gini, materi belajarnya itu sama, bahannya sama untuk kelas 7 8. Jadi kelas 8 belajar itu, ya. Kelas 9 belajar itu. Okay. Maksud saya materinya itu satu materi bisa untuk kelas 7 dan 8. Iya. Jadi sama, itu sama. Pak Agus nanti buat materinya itu. Satu materi, tapi bisa untuk kelas 7, bisa untuk kelas 8. Kemudian untuk membedakan mungkin di kelas 8 kan perlu perluasan. Nah, itu tambahin indikator, satu indikator di penugasan atau apa itu. Supaya anak bisa membuka buku atau apa tentang materi itu. Atau materinya sudah dikemas juga bisa untuk kelas 7 dan 8 gitu loh Pak. Jadi satu materi sama. Ya, misalnya tadi di materiku ini, bahasa Indonesia ini. Nah, misalnya membuat satu materi ini, tapi materi ini sudah bisa digunakan untuk kelas 7 dan kelas 8. Jadi diposting satu untuk kelas 7 dan 8. Ya, gitu Pak. Terus indikator tugasnya mungkin yang berbeda. Kelas 8 mungkin perlu penajaman di mana? Ya, Pak. Kelas 7 kan mungkin tidak sama. Nah, itu di situ yang membedakan. Kalau kelas 8 mungkin ada tambahan materi sedikit apa. Jadi materi ini bisa untuk kelas 7 dan 8. Tapi di tugas mungkin bisa berbeda indikatornya atau rubrik penilaiannya yang berbeda. Jadi kalau begitu gini Bu, terlepas dari jadwal yang dari sekolah ya, karena tadi Pak Berdua juga akan menyampaikan bahwa nanti juga sekolah itu ada jadwal kan begitu. Iya. Boleh, jadi kalau misalnya begini, satu materi yang untuk kelas 7 dan 8 katakanlah misalnya seperti itu, kemudian kita berikan secara real time, kan berarti anak dalam waktu yang sama harus belajar itu. Iya. Di share kelas 7 kelas 8 hari jam sekian ikuti ini, begitu boleh? Oh, tidak harus. Kan kita ikut jadwalnya sekolah toh Pak. Iya. Nah, hanya materi Pak Agus itu nanti pas kelas 7 misalnya Senin dipakai Senin, pas kelas 8 dipakai Selasa, tidak masalah. Tapi Pak Agus kan cuma buat satu materi. Ya. Tidak membuat kelas 8 sendiri, kelas 7 sendiri. Gitu. Materinya. Oh, iya. Sudah agak paham. Ya. Dengan transfernya. Ini di jadwal. Nah, ini kan jadwal di sekolah kami di Panda. Ini misalnya Selasa itu 2 mapel. Kita kan sehari 2 mapel Bapak Ibu. Ada yang 3, ada yang 2. Ya, tergantung harinya ini. Nah, ini misalnya di prakarya di bahasa Indonesia ini sama. Ini kelas 7, 8, 9 itu jam itu sama bahasa. Kalau tempat kami. Jam pas barengan kegiatan saya dan mari kita akhiri bersama-sama Bapak Ibu pertemuan kali ini bagi yang beragama Islam dengan Hamdalah, bagi yang beragama Islam. Alhamdulillah. Saya mohon maaf bila dalam menyampaikan banyak kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.